Selamat pagi adik-adik. Pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang beriman Kristiani. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa segala bangsa, kami bersyukur atas segala rahmat yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar sebagian dari pelajaran ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan semoga apa yang kami pelajari dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita tentang beriman Kristiani, Miss akan mereview pembelajaran kita minggu yang lalu tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, di mana orang dapat disebut betul-betul beriman apabila dia sungguh-sungguh menghayati imannya dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Beriman Kristiani. Kalau kita mendengar dengan namanya beriman Kristiani, maka kita akan bertanya, siapa sih yang dimaksud dengan beriman Kristiani? Yang dimaksud beriman Kristiani ialah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristiani, yang mana Yesus Kristus merupakan pokok iman Kristiani tersebut. Yesus Kristus sebagai pokok iman Kristiani artinya ialah yang pertama, segala aktivitas umat beriman Kristiani pastilah sampai pada penghayatan akan Yesus Kristus. Yang kedua, setiap kegiatan iman Kristiani pasti terarah pada Yesus sebagai tokoh teladan dan panutan. Yang ketiga, secara singkat, iman Kristiani dirumuskan dalam doa syahadat para rasul atau kredo atau pengakuan iman. Yang keempat, iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Nah adik-adik, memang kita sering mengimani bahwa Yesus sebagai tokoh teladan dan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam gereja Katolik juga mengajarkan kepada kita secara singkat bahwa iman Kristiani juga dirumuskan dalam doa syahadat para rasul atau pengakuan iman. Di dalam doa syahadat para rasul itu, kita mengimani akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita dapat melihatnya ketika kita menyebutkan, aku percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik, ada 3 aspek hidup beriman Kristiani. Yang pertama ialah aspek pengalaman religius. Artinya, orang yang memiliki pengalaman religius ialah orang yang menghayati dan percaya bahwa Allah benar-benar campur tangan dalam hidupnya sehari-hari. Maka, dalam rasa gembira pun, ia akan merasa bersyukur. Dan pada saat dia merasa sedih, ia juga akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Aspek yang kedua ialah penyerahan iman. Artinya, jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya yang diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan sesuai dengan ajarannya. Aspek yang ketiga ialah pengetahuan iman. Artinya bahwa setiap jemaat Kristiani harus mengetahui dan memperdalam imannya sendiri. Agar apa? Agar jemaat mampu mempertanggungjawabkan imannya dengan benar. Nah adik-adik, kita akan melihat pandangan kitab suci tentang beriman Kristiani. Dalam Matius 7 ayat 21-23 dikatakan bahwa bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Arti dari Injil ini ialah bahwa iman itu bukan kita hayati dengan kata-kata saja, melainkan harus kita wujudkan melalui perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya, tiap hari kita berdoa, tetapi kita tidak pernah melakukan atau mewujudkan dengan perbuatan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan salah satu contoh bahwa iman itu bukan hanya dengan kata-kata saja. Lumen Gentium artikel 14 mengajarkan kepada kita yang pertama, berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang menggembara ini perlu untuk keselamatan, sebab hanyalah satu pengantara dan jalan keselamatan, yaitu Kristus sendiri, di mana Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Yang kedua, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis yang dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 5. Yang ketiga, Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis sebagai pintunya. Yang keempat, Gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tempat tinggal di dalamnya. Ia tidak dapat diselamatkan. Yang kelima, putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa. Nah adik-adik, bila kita menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kita diselamatkan dan diadili dengan benar. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah tergabung padanya. Orang beriman Kristiani sejati yaitu orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya sendiri dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang Kristiani yang religius ialah orang yang selalu menyandarkan pada Kristus dan menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pertemuan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa segala bangsa, kami bersyukur atas rahmat yang dapat kami rasakan hingga saat ini, karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan semoga apa yang kami pelajari dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.